'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nada Oktaviani. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan hubungan internasional. Yang pertama adalah balance of power atau perimbangan kekuatan. Balance of power adalah upaya atau tindakan suatu negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang telah mengancam pertahanan negaranya. Juga bisa disebut sebagai teori perilaku negara. Bagaimana cara negara bertindak dan bagaimana cara negara menghadapi berbagai situasi seperti sekarang ini. Kita anggap lingkaran di sini adalah sistem internasional, yang dimana terdapat 4 negara, yaitu negara A, negara B, negara C, dan negara D. Kita anggap 4 negara ini mempunyai kekuatan yang sama besarnya, dan terciptalah kedamaian yang menghindari perang dan konflik. Di dalam sistem internasional ini, karena mempunyai kekuatan yang sama besar, juga tidak akan adanya rasa untuk mendominasi atau menguasai satu sama lain. Tetapi kita anggap saja suatu saat negara A ini meningkat kekuatannya secara drastis, entah itu di bidang politik, militer, ataupun ekonomi, dan tentu saja mengancam negara yang lainnya. Negara B melihat negara A meningkat kekuatannya secara drastis. Negara B ini berpikir bahwa negara B harus meningkatkan kekuatannya sendiri, harus menumbuhkan kekuatan negaranya sendiri. Dan maka itulah negara B bisa mengimbangi kekuatan negara A. Negara B dan negara A sudah mempunyai kekuatan yang sama besarnya, tentu saja membuat resah negara C dan negara D. Tetapi negara C dan negara D mempunyai masalah internal, masalah di dalam negaranya sendiri, yang membuat mereka tidak bisa membangun kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, negara C dan negara D membangun asosiasi untuk mengimbangi kekuatan negara A dan negara B. Disinilah yang dinamakan balance of power. Cara kerja balance of power terdapat 2, yaitu dengan membangun kekuatan negaranya sendiri, dan yang kedua adalah membangun asosiasi dengan negara lain untuk mengimbangi kekuatan negara yang lain di dalam suatu sistem internasional. Itu di kasus balance of power, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Mengapa sih Laut Cina Selatan ini menjadi banyak incaran di negara Eropa maupun di Asia? Karena Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat strategis, karena menjadi salah satu perlintasan perdagangan internasional, dan 1/3 perdagangan maritim global terdapat di Laut Cina Selatan, atau setara dengan 5,3 triliun dolar Amerika Serikat. Kandungan di dalam Laut Cina Selatan ini juga tidak main-main. Perairan ini memiliki minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Pemerintah Amerika Serikat mengestimasi bahwa ada 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang masih belum dieksplorasi. Dan juga perairan ini mendapat 12% perikanan tangkap global dengan hasil tangkapan 16,6 juta per tahunnya. Fantastik, bukan? Inilah Tiongkok mengklaim bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayahnya dengan peraturan aneh yang dibuatnya sendiri, yaitu dikenal dengan 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Garis-garis ini terbentang dari daratan Tiongkok hingga berbatasan dengan Malaysia dan Pulau Natuna, Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan peraturan internasional yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif itu berjarak 200 meter dari bibir pantai, dan selebihnya sudah menjadi perairan internasional. Berdasarkan klaim ini, Tiongkok dengan percaya diri membuat pulau buatan di perairan Laut Cina Selatan yang dinamakan Spratly Islands. Di dalam Spratly Islands ini dibangunlah beberapa fasilitas di pulau tersebut seperti pangkalan militer, landasan udara, dan radar.
Tetapi tentu saja banyak negara yang tidak setuju dengan klaim Tiongkok ini, yaitu seperti negara Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang negaranya berpapasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Karena 9 garis putus-putus ini melanggar garis zona ekonomi eksklusif negara tersebut. Meskipun demikian, Tiongkok tetap bersikeras untuk mempertahankan klaimnya tersebut. Dan ternyata teori balance of power ini bisa menjadikan solusi dari konflik Laut Cina Selatan ini, yaitu jika negara-negara yang merasa terancam dengan klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan ini seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam bergabung dan membentuk aliansi dan bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan di bidang militer, diharapkan dapat membungkam Tiongkok dengan klaim konyolnya itu tersebut. Tapi tentu saja masalah ini masih menjadi sebuah misteri. Kita menunggu perkembangan selanjutnya dari konflik Laut Cina Selatan ini. So, stay tuned. 5 unit konsep analisa dalam hubungan internasional. 5 unit analisa menurut Mustar Mas'ud yaitu: yang pertama adalah individu. Fokus pengkajiannya adalah kita, bagaimana cara kita mempelajari dan memperhatikan sikap dan tokoh perilaku utama pembuat keputusan, seperti presiden, menteri luar negeri, pimpinan militer, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok individu. Fokus utamanya adalah untuk mempelajari perilaku kelompok dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Contohnya seperti UNICEF, PBB, dan World Trade Organization atau WTO. Negara bangsa. Pengkajiannya difokuskan pada proses pembuatan ketetapan dan keputusan hubungan internasional oleh suatu negara bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dan yang keempat, pengelompokan negara. Fokus pengkajiannya pada sistem pengelompokan negara-negara yang berupa aliansi, persekutuan ekonomi, dan perdagangan di tingkat regional maupun global. Yang kelima, sistem internasional. Perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional dapat menentukan perilaku para aktor hubungan internasional, maupun itu aktor non-negara atau aktor negara. Jadi analisa ini pengkajiannya hanya difokuskan pada sistem internasionalnya itu sendiri. Di dalam hubungan internasional terdapat 6 paradigma, yaitu yang pertama adalah realisme. Asumsi utama bahwa negara sebagai aktor utama dan dianggap sebagai aktor rasional. Realisme bersifat anarki, kompetitif, selalu menganggap perdamaian hanya dapat diselesaikan dengan perang atau konflik. Dan realisme menganggap bahwa kerjasama hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek. Realisme hanya berpaku pada keamanan dan pertahanan untuk menjaga keseimbangan kekuatan atau balance of power. Contoh kasus nyata yang menggambarkan perspektif realisme ini adalah invasi Irak ke Kuwait atau Perang Teluk II. Dan beberapa tokoh realisme adalah Herman Kahn dan Niccolo Machiavelli. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalis berasumsi bahwa perang dan konflik hanya dapat dikurangi dengan adanya kerjasama, reformasi, dan tindakan kolektif. Liberalisme menitik beratkan pada kerjasama yang terjadi di antara aktor-aktor hubungan internasional, aktor negara maupun aktor non-negara. Contoh konflik yang menggambarkan teori liberalisme ini adalah konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di ASEAN. Teori liberalisme digunakan untuk menjelaskan dan memberikan solusi terhadap konflik Laut Cina Selatan tersebut. Tetapi Laut Cina Selatan tetap bersikeras dengan pendiriannya dan tidak mau mendengarkan saran dan kritik dari negara lain. Beberapa tokoh liberalisme adalah John Locke, Adam Smith, dan Immanuel Kant. Yang ketiga adalah idealisme. Idealis menganggap aktor dominan pada hubungan internasional adalah aktor non-negara, seperti organisasi, individu, maupun kelompok yang bersifat setara untuk berkontribusi dalam hubungan internasional. Hukum, organisasi, dan norma etika internasional sangatlah penting, yang berfungsi untuk menghindari perperangan dan membawa kedamaian. Yang keempat, behavioralisme. Aktor behavioralisme adalah pembuat kebijakan, yang dimana negaralah yang membuat kebijakan dan juga sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas kebijakannya tersebut. Fokus penelitian pada behavioralis adalah tindakan dan perilaku pembuat kebijakan.
Beberapa tokoh behavioralisme adalah Bert Jensen dan John Boyd. Yang kelima adalah pluralisme. Non-negara dan negara adalah aktor hubungan internasional yang mendapat peran sejajar atau sama untuk mempengaruhi kebijakan hubungan internasional. Negara bukanlah aktor tunggal dan aktor rasional. Semua elemen masyarakat, seperti organisasi internasional, dapat berkontribusi dalam kemakmuran negara dan adidaya masyarakat. Hal ini tidak hanya berpaku pada kekuatan, tetapi dalam budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Beberapa tokoh pluralisme adalah Ernest Hahn dan Matthew Patterson. Yang keenam adalah konstruktivisme. Alexander Wayne menyatakan bahwa konstruktivisme mempunyai dua inti dasar, yaitu struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan dan identitas aktor yang berkepentingan dapat diskonstruksi secara ilmiah. Contoh kasus konstruktivisme adalah World Trade Organization atau WTO membahas tentang konstruksi sosial terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh konstruktivisme adalah John Ruggie dan Friedrich Cartwright. Konsep umum dalam hubungan internasional. Di dalam hubungan internasional terdapat 5 konsep umum yang dapat kita pelajari sebagai dasar hubungan internasional. Yang pertama adalah peranan. Menurut Mushtar Mas'ud, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat suatu posisi tertentu. Pengertian lainnya adalah seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat diharapkan untuk mengisi posisi di dalam suatu sistem pemerintahan. Peranan memiliki sifat tergantung satu sama lain di dalam suatu kelompok. Peranan juga berhubungan dengan harapan dan tuntutan dari orang lain. Oleh karena itulah, orang-orang yang berada di DPR harus bekerja dengan baik karena mewakili nama rakyat. Yang kedua adalah pengaruh. Pengaruh dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku politik internasional untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain dalam membuat suatu kebijakan, misalnya dalam aspek ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerjasama. Di dalam kerjasama internasional dipertemukanlah beberapa negara bangsa untuk berkumpul demi kepentingan nasional, dan biasanya bangsa dan negara ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itulah dibutuhkannya kerjasama untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah analisis sistem. Dalam hubungan internasional, analisis sistem menganggap bahwa fenomena internasional tidak dapat disebarkan atau bersifat rahasia. Suatu sistem harus dianggap ada dan membentuk interaksi satu sama lain. Kepentingan nasional. Para penganut realis menganggap bahwa kepentingan nasional sebagai usaha negara untuk mendapat kekuatan atau power, yang dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat menjaga dan mengembangkan tingkat pengawasan terhadap negara lainnya. Prinsip realisme dalam politik mergentau. Yang pertama adalah hukum objektif. Realisme politik dianggap seperti masyarakat pada umumnya yang dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia. Yang kedua adalah power. Konsep kepentingan yang terdapat di dalam politik internasional dapat diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan wadah untuk memperjuangkan kekuatan atau power. Yang ketiga adalah dinamis, objektif, dan universal. Menurut realisme, objektif itu berlaku secara universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Bentuk dan sifat kekuasaan negara itu bermacam-macam, tetapi tetap penting untuk kepentingan nasional. Yang keempat adalah prinsip moral universal. Sikap negara tidak pernah menuntut prinsip moral universal, meskipun negara mempunyai moral dan etika sendiri. Yang kelima adalah serangkaian prinsip universal. Tidak ada prinsip-prinsip moral yang diterapkan secara universal. Kita dapat menilai bangsa lain seperti menilai bangsa kita sendiri agar bisa menghormati bangsa lain. Yang keenam adalah perbedaan politik dan paradigma. Secara intelektual, politik itu otonom di setiap bidang karena realisme politik berasal dari hakikat manusia yang beragam. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Dan maafkan perkataan saya jika banyak yang salah, karena saya hanyalah mahasiswa yang masih belajar dan masih membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu dosen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Merupakan wadah untuk memperjuangkan kekuatan kepentingan yang terdapat di dalam politik internasional.